tapi tidak ngomong unclean spirit. Mungkin cipirit kali mungkin. Nggak ada di sini ngomong unclean spirit. Kalau Anda baca seluruhnya nggak ada. Nah, karena 3 orang yang disebut ini tidak menyembah, nih ya, memuja dewa Raja Nebukadnezar dan tidak menyembah patung emasnya, mereka akhirnya dilemparkan ke dalam api. Ya, nih. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya tidak persoalkan mengenai patung yang terlalu luas, tapi di sini jelas-jelas konteks sejarahnya jelas, konteks yang dimaksud jelas, yaitu patung dewanya Nebukadnezar. Titik, tidak pakai koma, itu sudah jelas. Jadi nggak usah ngarang-ngarang lagi ada unclean spirit. Dengan mengutip 2 perikop ini tidak ada unclean spirit diceritakan di situ. Bahkan kalau Anda menafsirkan secara benar pun nggak ada bicara unclean spirit di situ. Yang dibicarakan di situ adalah tentang penyimpangan sebagian orang Yehuda yang ditawan. Dan mereka diperingatkan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Daniel. Gitu loh. Dan di situ tidak ada bait suci di mana Nebukadnezar masuk. Nggak usah membodohi orang dengan mengatakan Nebukadnezar ingin tahu wajah Tuhannya orang Israel lalu dia masuk ruang maha suci. Dari mana cerita itu? Itu kalau berguru sama guru yang salah seperti UAS itu ya begitu jadinya. Suka ngarang, ya. Suka menyampaikan yang tidak jelas. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, ya. Di lain-lain waktu saya pernah menunjukkan bahwa di dalam sejarah kekristenan, terutama gereja-gereja apostolik, itu ada data sejarah bagaimana kita menggunakan gambar maupun patung ya Bapak Ibu. Dan juga di dalam perjanjian lama yang dikutip oleh para pendeta tadi. Tanpa harus saya baca dengan pelan-pelan, di situ sudah ada perikop-perikopnya. Ya. Pemakaian patung dalam PL sebagai sarana. Di Keluaran 25, tadi mereka sebut juga, disebut oleh pendeta Ezra Soru. Ya. Oke. Nah, saya angkat kembali. Ini sekilas kita membahasnya Bapak Ibu karena sudah berulang-ulang. Tapi tidak ada salahnya juga katekese berulang itu juga mata rantai. Karena yang sering diulang itu juga orang mudah mengerti. Kemudian Bapak Ibu di sini ada kitab suci atau perikop-perikop kitab suci di mana Tuhan memerintahkan orang Israel membuat patung. Dan kita tahu bahkan patung ular tembaga itu adalah tipologi dari penyaliban Yesus Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 3 ayat 14, Yesus berkata, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan. Oke. Jadi yang dilarang dalam Alkitab adalah menjadikan patung itu sebagai Tuhan. Tetapi pembuatan patung tanpa menjadikan patung itu Tuhan tidak dilarang. Yang dilarang adalah jangan jadikan patung sebagai gantinya Tuhan. Tapi gunakan patung sebagai sarana. Seperti di zaman Musa, di tabut perjanjian ada ya kerub. Bahkan kalau kita nanti juga membuka bait suci Salomo, ya Bapak Ibu, kita lihat gambarnya misalnya, itu kita lihat bahwa ternyata gambar-gambarnya atau penampakannya itu penuh dengan ya bisa dikatakan patung-patung ya Bapak Ibu ya.
Oke, penuh dengan patung-patung gitu ya. Nah, karena hal itu memang diperintahkan oleh Tuhan ya, dan kemudian Gereja Katolik sebagai Israel baru, gereja sebagai Israel baru, penggenapan dari Perjanjian Lama, ada memang hal-hal yang memang kita lanjutkan, hal-hal baik yang ada dalam Perjanjian Lama, ya seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, contoh misalnya Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan yang ada di Bait Allah. Kita lihat misalnya Bait Allahnya Salomo ya. Kalau kita baca satu Raja-Raja, itu nanti kita bisa melihat perintah Tuhan membuat patung-patung kerub. Oke. Nah, ini contohnya, ini kan penampakan Bait Allah Salomo. Dan Bapak Ibu bisa melihat di depan sini ada patung-patung itu. Ya. Ada ukiran-ukiran pula di sini. Ya, ini ada patung-patung di sebelah kiri ini. Di depannya ada ukiran-ukiran. Nah, ini lebih jelas lagi kalau Anda membaca satu Raja-Raja ya. 6 sampai 7. Kalau bukan satu Raja-Raja, dua Raja-Raja ya, satu Raja-Raja saya kira ya. Nah, di situ Anda bisa lihat Tuhan memerintahkan, kamu harus membuat patung kerub. Kerub itu makhluk surga Bapak Ibu ya. Ya, dia tidak masuk dalam golongan malaikat agung ya, tapi dia adalah makhluk surga. Nah, ini kan ada contoh penampakan dari bait Allah. Ya, itu. Bapak Ibu, suara saya kedengaran nggak? Pak Mandwi katanya nggak kedengaran suara saya. Tolong diberitahukan pada saya Bapak Ibu. Supaya saya tidak berbicara, tidak ada yang mendengar gitu maksud saya. Tolong diberitahukan apakah suara saya di live chat kedengaran atau tidak. Saya lanjut ya. Mudah-mudahan kedengaran ya. Tapi saya coba dulu nih di HP ya. Dengar Min. Oh, berarti Pak Mandwi ini mungkin sinyalnya ya nanti mungkin semakin membaik. Saya jelaskan saja dulu. Nah, ini Bapak Ibu, penampakan Bait Allah Salomo. Ya. Ini ya penampakannya. Dan ini patung-patung kerub di sini. Ini juga ukiran-ukiran. Bahkan kalau Anda baca nanti kitab raja-raja itu, ada ukir daun di sana, ya, ukir daun, pohon korma, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menempatkan penggunaan patung? Hanya Anda temukan dalam gereja Katolik, karena Katolik mengaturnya dengan menentukan mana latria, mana hiperdulia, mana dulia relatif. Ya di gereja lain yang nggak ada itu, kan mereka terputus dalam sejarah itu. Ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya, beberapa rujukan-rujukan di mana Tuhan Allah sendiri memerintahkan penggunaan patung itu. Dan penggunaan patung sebagai sarana tidak pernah dilarang oleh Allah. Yang dilarang adalah patung itu dijadikan Tuhan. Oke? Atau lebih kerasnya lagi, kita membuat patung berhala atau ilah lain. Nah, itu yang sangat dilarang juga ya. Nah, kalau ukiran-ukiran, ya sudah ada bukti-bukti sejarah pemakaiannya Bapak Ibu. Ikon-ikon, patung-patung, dan lain sebagainya, sudah banyak sejarahnya itu. Jadi itu kita tidak pernah berbicara tanpa data-data misalnya. Ya. Oke. Nah, ukiran-ukiran sudah ada gitu ya. Yang merupakan tidak jauh beda dengan patung. Yang satu 3 dimensi, yang satu 2 dimensi. Dan gambar ini atau ikon ini tidak disembah, patung ini tidak disembah. Ya. Itu ya. Kita bisa melihat di situ. Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Ya. Ini sudah berulang sebenarnya tapi tidak masalah.
ya. Nah, kemudian ya, ini juga pernah kita bahas bahwa sebenarnya pendeta Ezra Soru dan Anggur Merah Jo itu mereka termasuk dalam kelompok bidah ikonoklasme, ya, yang dikutuk oleh Konsili Nikea tahun 700, ya. Oke Bapak Ibu. Jadi mereka ini adalah, kalau mohon maaf kalau terkesan menghakimi, ya, mereka ini adalah termasuk golongan dari Kaisar Leo ketiga yang menentang penggunaan patung-patung, baik itu patung Yesus, Bunda Maria, dan para kudus. Jadi selain orang-orang tadi itu Calvinis, mereka juga adalah pengikut Kaisar Leo ketiga yang melarang pemakaian patung dan ikon pada tahun 700-an. Jadi Anda jangan ngaku-ngaku pengikut Yesus, sementara Anda pengikut kaisar yang menentang gambar Yesus, patung Bunda Maria, dan para kudus. Mohon maaf saya harus ngomong begitu. Ezra Soru, Anda juga sama. Lebih tepatnya Anda pengikut Kaisar Leo ketiga, ya, yang menghancurkan ikon-ikon patung-patung Yesus. Jadi kalian itu selain Calvinis juga adalah penganut Kaisar Leo ketiga yang dikutuk oleh gereja sebagai bidah ikonoklasme. Nah, mengenai penggunaan ikon dan patung itu dipertegas Bapak Ibu, baik oleh pujangga gereja kita, mulai dari Paus Gregorius Agung hingga pujangga gereja Yohanes Damaskus, dan juga dalam konsili Nikea tahun 787 itu menegaskan kembali tentang pentingnya penggunaan ikon atau patung atau gambar. Ya. Jadi tidak bisa mereka itu ngaku-ngaku pengikut Yesus, sementara dari abad pertama sampai abad ke-7 ikon dan patung itu sudah dipakai oleh gereja perdana.